Nah, saudaraku, asalkan Jokowi diwaspadai terus di dalam maupun di luar negeri, di Colomadu maupun di kota lain, around the clock, diawasi terus, tidak bakal Jokowi dapat membuat rapat-rapat gelap. Jangan pernah ragu mengambil kebijakan de-Jokowisasi, de-Jokowization, atau de-Jokowization, demi masa depan bangsa dan negara Indonesia yang lebih baik, yang lebih menjanjikan di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Insya Allah Indonesia jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya tambah sedikit, jadi Jokowi kadang-kadang aneh, sekian waktu yang lalu dia bicara menggebu-gebu, awas jangan sampai pergantian pimpinan nasional menimbulkan turbulensi politik. Saya kira kita semua tenang kok ya, tidak ada yang kacau balau dan pentalitan seperti turbulen itu. Ya tidak ada Mas Jokowi. Jadi Anda tenang saja. Kemudian saya yakin di negeri yang kita cintai ini akhirnya keadilan akan jadi tegak, kemudian kezaliman, kebohongan, kelicikan, tipu-tipu akan terkalahkan secara sunatullah. Karena itu suasana politik menjadi suasana yang tidak produktif untuk berpikir. Belum lagi kemudian kecenderungan untuk munculnya kekuasaan yang otoriter kembali. Otoritarianisme. Termasuk misalnya undang-undang yang memberikan keleluasaan bagi TNI Polri untuk aktif lagi di jabatan-jabatan non TNI dan Polri misalnya. Di bidang sosial, wah keterpecahan luar biasa di masyarakat kan. Jadi ya itu saya bilang, imbas politik seperti itu ya di masyarakat juga tidak produktif. Ya mendukung dan tidak mendukung Jokowi cuma sekedar apa ya istilahnya, hal yang kemudian orang bisa diidentifikasi mendukung atau tidak mendukung Jokowi. Kan parah jadinya. Di bidang hukum ya apalagi penegakan hukum tidak berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Yang perlu di-highlight misalnya pemberantasan korupsi dan termasuk juga penegakan hak asasi manusia kilometer 50 dan lain sebagainya. Kemudian hukuman ringan bagi koruptor dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi aspek-aspek itu kalau kita tambah aspek ekonomi tidak hanya bicara utang tapi juga pertumbuhan ekonomi misalnya. Pertumbuhan ada tetapi di bawah prestasi SBY. Terjadi pelambatan. Kemudian kalau kita lihat lagi misalnya di bidang ekonomi ya kita juga lihat misalnya kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya. Nah, the whole ya, the general jawab kita secara jujur apakah Jokowi sebagai presiden berhasil atau tidak. Lihat dan terasa dengan jelas bahwa borok-borok politik Jokowi memang harus kita bersihkan sebersih mungkin dari bumi Indonesia lewat proses de-Jokowisasi. Nah, Jokowi yang tidak punya ijazah SD dan SMP yang otentik ternyata mampu merobek-robek wajah demokrasi Indonesia. Perlakuannya pada konstitusi secara ugal-ugalan, juga hobi ganasnya membuat utang luar negeri seenaknya sendiri, prestasinya dalam memecah belah bangsa, juga kesuksesannya berbohong dan menganggap bangsa Indonesia sebodoh dirinya, tidak ada yang bisa mengingkari. Itulah saudara Jokowi. Nah, kegegabahan dan kekonyolan politiknya tercermin
dalam memaksakan perpindahan ibu kota kita dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Saudaraku, memindah ibu kota Indonesia, negara terbesar nomor 4 di muka bumi, dilakukan secara serampangan, sekedar refleksi keinginan pribadinya yang sempit dan picik. Nah, menghadapi Jokowi yang punya berbagai fantasi dan halusinasi kampungan memang tidak mudah. Jokowi berhasil menginjak-injak demokrasi kita dengan segala cara. DPR, DPD, MPR sudah dikooptasi secara brutal supaya bersikap seragam tunduk pada Joko Widodo. Juga lembaga tinggi semisal Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KPK ditundukkan untuk memfasilitasi ambisinya untuk menjadikan anak-anaknya yang masih ingusan bisa melambung ke posisi puncak. Yang bungsu dipermudah untuk mengkudeta sebuah partai dan supaya bisa jadi gubernur di Jawa Tengah dengan segala cara. Kemudian si menantu diupayakan by all means at all costs supaya jadi gubernur Sumatera Utara. Semuanya dikerjakan tanpa malu. Mungkin memang sudah lama rasa malu itu sudah mati dalam diri Jokowi. Saudaraku yang saya hormati sebangsa setanah air, jadi kesalahan fatal yang dilakukan Jokowi dengan sadar adalah kemauan Jokowi memindahkan ibu kota Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur, dan alasannya adalah melanjutkan gagasan Bung Karno pada akhir 1940-an. Tetapi Bung Karno cukup cerdas, tidak membayangkan ibu kota di tengah hutan belantara, di area perbukitan yang ternyata miskin air, harus menggusur secara jelas dan kejam, ya, ribuan penduduk asli yang sudah hidup turun-temurun, dan lain sebagainya. Nah, karena itu keterbatasan akal dan juga keterbatasan budi saudara kita Jokowi memaksakan kehendaknya untuk memindahkan ibu kota supaya ada legacy yang diwariskan bahwa dialah presiden yang berhasil memindahkan ibu kota Jakarta. Nah, kata Pak Dalang, keinginan gegabah Jokowi itu tanpa studi matang dinamakan kemauan bilung. Bilung adalah temannya Togok yang mengabdi pada keserakahan dan ketamakan. Nampaknya Jokowi sedang menjalani takdir menuju ke keruntuhannya. Sudah begitu terang benderang proyek IKN pasti mangkrak, 100% kata saya. Masih saja Jokowi mereka-reka membayangkan IKN tidak harus berhenti, harus lanjut. Maka terbitlah Perpres nomor 75 tahun 2024 tentang percepatan pembangunan IKN Nusantara yang ditandatangani 11 Juli kemarin. Nah, di situ ditandaskan lagi bahwa orang asing boleh memperoleh hak guna bangunan selama 190 tahun. Hakikatnya Jokowi sedang menjual tanah Indonesia ke pihak asing. Saya kira segera saja saya menyimpulkan usulan saya. Tidak keliru kalau saya berkata Jokowi betul-betul emoh, tidak rela kalau dia tidak bisa lagi mengatur-atur Indonesia. Dengan segala kelicikan, keculasan, dan ambisi kekuasaannya yang belum kelihatan mereda, maka orang ini harus kita waspadai 24 hours around the clock. 24 jam sehari semalam harus diwaspadai terus. Put him in the spotlight day in, day out. Letakkan dia di spotlight, ya pagi, ya malam, ya siang, ya sore hari. Jadi kita perlu ingat juga Jokowi itu masih punya banyak pengikut diehards. Tetapi yang tersisa sekarang tertinggal yang bodoh-bodoh. Ya. Diehards yang pandai berargumen dengan baik karena punya akal, kini sudah meninggalkan Jokowi. Saya kira semuanya. Yang tersisa, saya lihat tinggal yang bodoh-bodoh
yang pentalitan jungkir balik sambil ketawa ketiwi menertawakan dirinya sendiri. Nah, saudaraku, asalkan Jokowi diwaspadai terus di dalam maupun di luar negeri, di Colomadu maupun di kota lain, around the clock, diawasi terus, tidak bakal Jokowi dapat membuat rapat-rapat gelap. Jangan pernah ragu mengambil kebijakan de-Jokowisasi, de-Jokowization, atau de-Jokowization demi masa depan bangsa dan negara Indonesia yang lebih baik, yang lebih menjanjikan di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Insyaallah Indonesia jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya tambah sedikit, jadi Jokowi kadang-kadang aneh, sekian waktu yang lalu dia bicara menggebu-gebu, awas jangan sampai pergantian pimpinan nasional menimbulkan turbulensi politik. Saya kira kita semua tenang kok ya, tidak ada yang kacau balau dan pentalitan seperti turbulen itu. Ya tidak ada Mas Jokowi. Jadi Anda tenang saja. Kemudian saya yakin di negeri yang kita cintai ini akhirnya keadilan akan jadi tegak, kemudian kezaliman, kebohongan, kelicikan, tipu-tipu akan terkalahkan secara sunatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ada hal yang menarik ya yang disampaikan Amin Rais mengenai de-Jokowisasi ya. Bagaimana kita menghapuskan jejak Jokowi sebagai pemimpin. Kalau saya dimintain komentar iya dan tidak lah. Yang baik kita bilang baik, yang buruk kita bilang buruk. Ya, yang baik kita bilang baik, yang jahat kita bilang jahat. Nah persoalannya memang bagaimana kita menempatkan Jokowi dalam spotlight. Tadi kan dia bilang apakah dia presiden yang berhasil, apakah presiden yang gagal atau bagaimana. Karena kita harus objektif. Kalau dilihat maraknya pembangunan, ya oke lah. Ya ada jalan tol, pelabuhan dan lain sebagainya. Tapi persoalannya adalah fundamental kehidupan kita berbangsa dan bernegara itu ya tersayat-sayat bahkan sobek ya, di era pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi kalau kita misalnya bicara mengenai semua aspek ya, politik, ekonomi, sosial, ya, itu hukum itu menunjukkan hal yang luar biasa buruknya. Tapi hebatnya presiden ini mampu bertahan 10 tahun dengan pendukung-pendukung fanatiknya. Bahkan bisa menempatkan putranya sebagai pengganti. Nah itu saya terus terang itulah hebatnya Jokowi. Sampai terkagum-kagum kita. Harusnya kan lame duck office. Ya, kenapa dia begitu hebat bisa mempengaruhi pemilih misalnya? Ya mungkin kalau presiden lain tidak melakukan politik gentong babi sekasar-kasarnya, tapi dia mampu sekasar-kasarnya dan kemudian beyond reasonable ya, pelanggaran etikanya nggak masuk akal sudah. Contohnya misalnya ya Mahkamah Konstitusi bagi-bagi bansos di depan istana dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi ini menarik sebenarnya ya, karena itu be objektif terhadap Presiden Jokowi. Oke, satu aspek misalnya utang pemerintah ya. Gimana kita mau mengatakan bahwa Jokowi berhasil dalam hal ini? Utang itu meningkat drastis ketika SBY mengakhiri masa pemerintahannya, utang 2.600. Sekarang Jokowi lebih dari 8.000. Padahal 2.600 itu bukan hanya utang SBY, hutang
pemerintah mulai dari Bung Karno sampai kemudian SBY 2.600. Berapa presiden itu dilalui. Tapi begitu Jokowi, utang itu melonjak tajam luar biasa dari 2.600 ke 8.000 lebih. Oke, apakah pendukungnya mau mengatakan hebat itu? Oke, belum lagi ternyata selain utang pemerintah ada juga utang BUMN yang besar juga nilainya. Kalau tidak salah sekarang sudah 6 ribuan. Ada juga kewajiban pemerintah yang harus dibayar. Seperti misalnya pensiun ASN baik sipil maupun militer. Jadi ini misalnya posisi per 31 Desember 2023 ya. Utang pemerintah, ini definisi biasa ya. Itu 8.144,69 triliun. Alias 38,98% dari PDB ya, produk domestik bruto. Kemudian kewajiban pemerintah ditambah kewajiban pemerintah itu 9.536,68 triliun. Jadi kewajiban pemerintah itu ya kewajiban asuransi, pensiun, pegawai negeri dan lain sebagainya, atau ASN baik sipil maupun militer, atau ASN TNI dan Polri. Itu 9.536,68. Kewajiban termasuk program pensiun ya. Rupanya 2 kali kewajiban ya. Kewajiban apa lagi nih ya? 12.657. 60% dari PDB. Kemudian termasuk kewajiban BUMN ya. Jadi 19.000. Jadi kewajiban BUMN itu sudah 6 ribuan juga. Jadi 93,37% dari PDB. Dan ini pernah di-raise juga kan oleh Misbahun dari Partai Golkar. Sebelumnya PKS kalau tidak salah. Nah, jadi ini kan menarik sobat era sekalian bahwa ada satu soal yang memang bermasalah. Pertanyaannya adalah kan utang itu digunakan untuk pembangunan. Iya, tetapi masalahnya adalah pembangunan yang dilakukan makin tidak efektif dan tidak efisien karena berbiaya mahal jadinya pembangunan di era pemerintahan Presiden Jokowi, sebagaimana pernah disampaikan Faisal Basri. Itu satu aspek ekonomi. Aspek politik kita lihat bahwa demokrasi cenderung tidak sehat di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Ya, demokrasi kecenderungannya adalah monolitik, atau kalaupun misalnya ada diferensiasi pembelahan yang tidak produktif ya, cebong, kampret dan lain sebagainya antara pro dan kontra Jokowi saja. Jadi tidak ada hal yang lebih cerdas misalnya dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Karena itu suasana politik menjadi suasana yang tidak produktif untuk berpikir. Belum lagi kemudian kecenderungan untuk munculnya kekuasaan yang otoriter kembali. Otoritarianisme, termasuk misalnya undang-undang yang memberikan keleluasaan bagi TNI Polri untuk aktif lagi di jabatan-jabatan non TNI dan Polri misalnya. Di bidang sosial, keterpecahan luar biasa di masyarakat kan. Jadi ya itu saya bilang, imbas politik seperti itu ya di masyarakat juga tidak produktif. Ya, mendukung dan tidak mendukung Jokowi cuma sekedar istilahnya hal yang kemudian orang bisa diidentifikasi mendukung atau tidak mendukung Jokowi. Kan parah jadinya. Di bidang hukum ya, apalagi penegakan hukum tidak berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Yang perlu di-highlight misalnya pemberantasan korupsi dan termasuk juga penegakan hak asasi manusia kilometer 50 dan lain sebagainya. Kemudian hukuman ringan bagi koruptor dan lain sebagainya. Jadi aspek-aspek itu, kalau kita tambah aspek ekonomi tidak hanya bicara utang, tapi juga pertumbuhan ekonomi misalnya. Pertumbuhan ada tetapi di bawah prestasi SBY. Terjadi pelambatan. Kemudian kalau kita lihat lagi misalnya di bidang ekonomi ya kita juga lihat misalnya kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya. Nah, the whole ya, the general
jawab kita secara jujur, apakah Jokowi sebagai presiden berhasil atau tidak? Maka saya mengatakan susah untuk mengatakan dia presiden yang berhasil selama 10 tahun ini. Kalau penilaian pribadi saya. Makanya kemudian rumor yang berkembang adalah dia sendiri mulai khawatir. Pernah juga di-raise oleh pembantu dia yang dari relawan yang dijadikan menteri. Kalau yang menang itu adalah misalnya non Prabowo, maka kita semua masuk penjara. Sampai begitu cara berpikirnya. Artinya kan orang bisa masuk penjara kan karena ada kesalahan-kesalahan yang luar biasa. Maka kesalahan yang luar biasa itu ada 2. Abai terhadap penegakan hukum, terutama hak asasi manusia, dan korupsi. Kan begitu. Melakukan tindak pidana korupsi. Ubedillah Badrun misalnya sudah melaporkannya kepada KPK. Makanya muncul juga analisis yang mengatakan Jokowi memerlukan bunker, tidak hanya centeng. Kalau centeng dia berharap bahwa Prabowo akan melindunginya. Paling tidak anaknya masih menjadi wakil presiden, walaupun kita tidak tahu apakah Gibran Raka Buming Raka setelah dilantik akan diperhatikan karena wakil presiden. Apakah kemudian hanya di kantornya hanya berisi main-mainan saja dan dibiarkan main-main. Tetapi real politiknya nggak ada. Karena kalau kita lihat misalnya orang seperti JK pun mengeluh ketika jadi wakil presiden. Kalau ada yang namanya keputusan wakil presiden mungkin sudah saya buat banyak katanya. Tapi kan tidak bisa. Segala sesuatu harus melewati presidennya. Tapi jangan lupa sebagai ban serep, kalau ada masalah kesehatan dengan Prabowo Subianto, Gibran bisa jadi naik sebagai presiden. Jadi sobat era sekalian, bunker yang diciptakan juga, entah dengan kerjasama dengan Prabowo misalnya, yaitu pembentukan kembali Dewan Pertimbangan Agung. Dewan Pertimbangan Agung bermimikri kembali, hadir kembali setelah dibubarkan melalui perubahan atau amandemen konstitusi. Jadi ini menjadi bunker untuk menampung senior citizen termasuk Presiden Jokowi. Sehingga tidak gampang, tidak mudah, dan orang-orang ahli hukum tata negara, teman saya sendiri melakukan melegitimasi itu. Yusri Iza Mahendra, Margarito Kamis dan lain sebagainya ya. Jadi sekali lagi yang dilakukan Presiden Jokowi pasti ada baiknya, tapi in general saya kira dia presiden yang gagal ya untuk membuat Indonesia maju dalam segala bidang, terutama bidang-bidang mayor seperti politik, ekonomi, sosial dan hukum ya. Itu soalnya. Oke, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian ya. By the way, kita sudah buka fitur join ya. Jadi kalau sobat RH sekalian ingin eksklusif silakan join di RH channel. Ya, nanti barangkali ada beberapa hal yang khusus kita berikan kepada mereka yang join saja. Ya, tapi kita akan lihat ke depannya bagaimana ya. Sobat, coba kita bacakan komentar sobat era sekalian terkait dengan hal ini ya. Tema ini. Dan jangan lupa nonton Said Didu ya, part 3. Merdekanya Said Didu sebagai manusia merdeka, pensiun dini dari ASN karena ingin bebas, dukung Anies di Pilpres dan tentu saja Pilgub, mulai bimbang dengan Prabowo, kritis tanpa mau berpartai. Jadi orang dulu melihat Prabowo sebagai sosok yang idealis, berharap banyak, tapi sekarang mulai ragu. Habil Marati mulai ragu, Said Didu mulai ragu. Jadi orang-orang yang dulu pernah mendukung Prabowo ya. Jadi banyak orang yang sekarang mendukung Anies dan yang dulunya mendukung Prabowo. Ya. Karena memang tidak ada pilihan lain. Dan mereka tidak menyesal juga mendukung Anies Baswedan. Karena mereka menganggap bahwa itulah mendukung orang yang terbaik ya. Kemudian susah ya. Bapak reformasi kenapa enggak bergerak kayak 98? Masa masih Amin Rais juga ya, mestinya kita lah. Tapi yang namanya reformasi kembali itu harus ada momentum yang kadang-kadang kita tidak tahu apa triggernya ya. Harus ada pemicunya ya.
Luas Jakarta cuma 700 km persegi. Kenapa kok nggak dipindahkan ke yang terdekat? Di Jawa banyak banget kabupaten yang luas, di atas 3.000 km persegi yang masih kosong, yang bisa dibuat ibu kota. Saya nggak paham bagaimana cara pikirnya Jokowi. Ya, yang jadi masalah bukan soal nggak paham. Kalau ada hidden agenda bagaimana? Mendekatkan dengan Tiongkok misalnya. Kalau ditarik garis jauh lebih dekat jangan-jangan. Jadi persoalannya Sobat Hera sekalian, kalau ada hidden agenda dan ternyata he is an agent of another country, kan kacau jadinya. Itu yang harus kita pahami ya. Bang Refli Harun, tersebar isu Anies dan T. Katanya inisial T adalah bohirnya Anies, ya ini yang menjadi sponsor terbesar Formula E. Apakah dia dewa yang mengizinkan Anies maju di KI? Begini saudara sekalian ya. Tidak ada event di Indonesia ini yang bisa berjalan tanpa sponsorship dari dua komponen saja. Negara melalui BUMN-nya dan swasta melalui para cukongnya. Udah, itu saja. Karena yang namanya keuangan itu ya dikuasai oleh mereka. Nggak mungkin perusahaan-perusahaan biasa yang mampu menjadi sponsorship. Dulu juga pernah juga sosok yang bersangkutan menyelamatkan pameran Indonesia di luar negeri ya. Yang bikin Didi Petet stres lalu sampai meninggal dunia, walaupun kita tidak bisa langsung melihat hubungan kausalitasnya, tetapi intinya adalah waktu itu kekurangan dana juga. Jadi gini, charity, kebaikan itu tidak bisa menghilangkan kalau seandainya pelanggaran terjadi. Jokowi misalnya karena dia mantan presiden, wah sudah kita mikul duor mendem jero ya kan. Yang baik-baik kita timbulkan, yang jelek-jelek kita pendem sama-sama. Ya itu kan kearifan kita, tapi dalam hal penegakan hukum tidak bisa begitu. Kalau dia misalnya ada indikasi korupsi, penyalahgunaan jabatan, ya tetap saja diproses. Kalau misalnya mentang-mentang kita presiden lalu kemudian tidak bisa diproses, wah enak sekali jadi presidennya ya. Kemudian ibu kota pindah ke Kalimantan ya. Oke. Sehat selalu Pak Amin. All soldiers is never die, spirit always young. Oke. Pak, apakah inisial T itu adalah T? Clue dari RH usianya lumayan dan baru saja ulta. Clue dari Benny inisial T dan yang kedua tidak disebutkan ya. Bukan ada dua kata, dua huruf. Aku lebih percaya ucapan Pak almarhum Gus Dur. Kalau sudah pakai Gus Dur jangan lagi pakai Pak ya. Cabut bang omongan RH tentang Jokowi berhasil bangun infrastruktur. Infrastruktur tersebut tidak ada manfaat untuk rakyat kecil. Bandara merugi. Jalan tol MBS cacat, tidak rata lurus. Tidak ada baiknya si Jokowi. Enggak juga ya. Kita jangan terlalu berlebihan lah ya. Tetap aja ada pembangunan infrastruktur itu. Kita juga merasakan jalan tol itu. Mungkin tidak mulus. Tapi paling tidak kita merasakan itu ya. Cuma masalahnya adalah betul kata Anda, apakah infrastruktur tersebut bisa membuat barang dan jasa itu lebih mudah dan lebih murah, kan begitu. Itu sobat Hera sekalian ya. Karena sudah ini selanjutnya tinggal dilihat saja ya komentar-komentarnya karena sudah isya dan sudah azan. Itu saja sobat Hera sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Cie.